Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini dan sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aprianus Libat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami akan beribadah bersama pada malam hari ini, ibadah keluarga yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Aprianus Libat. Kiranya firman yang akan disampaikan nanti akan menjadi kekuatan bagi kami semua yang boleh mendengarkannya. Kami juga mau berdoa kepada perangkat-perangkat yang ada ya Tuhan, song leader, pemusik, kiranya apa yang akan mereka lakukan pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masuk ke Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 75, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Mazmur Asaf, nyanyian Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya. Tetapi akulah yang mengkokohkan tiang-tiangnya. Menjadi hambamu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan pembacaan kita pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul, pasal 7 ayat 30 sampai 34. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa, mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Dan doa ini saya akan sampaikan dalam pujian. Siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Oh, Bapa, sucikanlah hatiku. Aku mau mendengar sabdamu. Sabdamu kekal, penerang langkahku dalam susah dan senang. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun langkahku dalam susah dan senang. Siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu. 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 Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34, yang menyatakan demikian. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa
dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada malam hari ini yaitu Allah Peduli. Judul ini mengingatkan kita lagu almarhum Mike Mohede. Tentu teks ataupun dari kata-kata lagu ini mau menjelaskan, mau menggambarkan bagaimana Allah peduli terhadap kehidupan umat Israel yang berada di Mesir yang saat itu sedang dalam perbudakan dan dengan penderitaan yang begitu hebat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka itulah maka Allah memanggil dan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir untuk menyelamatkan umatnya. Yang kita ketahui bersama-sama bahwa Musa ini juga sudah berada di sana, tapi karena sesuatu kejadian yang dialami sehingga dia harus menyingkir, lari ke tempat mertuanya, Midian, Yitro. Sehingga selama kurang lebih 40 tahun itu dia berada di sana dan menggembalakan kambing domba ayah mertuanya, yaitu Yitro. Nah, tentu tanpa sengaja ia sedang mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Maka dia berjumpa dengan Allah di Gunung Horeb, Sinai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu bagian cerita ini dalam konteks bacaan kita masih menjadi bagian dari pembelaan Stefanus. Ya. Kita masih dalam renungan-renungan minggu ini sementara ya, yang bagaimana Stefanus yang diadili dan ia menyampaikan pembelaannya, ya. Dan pembelaannya itu dia sampaikan dalam bentuk mengutip atau menceritakan kisah-kisah kehidupan nenek moyang bangsa Israel yang mereka banggakan.
orang-orang Israel. Artinya Stefanus mau mengangkat itu bahwa sesungguhnya apa yang mereka tuduhkan kepada Stefanus, katanya menghujat Allah dan Musa. Ya, kita tahu Musa itu adalah suatu kebanggaan bagi orang Israel. Tapi dalam perjalanan kehidupan mulai Abraham sampai Musa itu mau memperlihatkan bagaimana kehidupan para nabi-nabi Tuhan juga mereka hianati, gitu kan? Dan mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan juga. Nah, tentu Stefanus mengutip hal itu dan mau menceritakan bagaimana ya kedudukan dia sebagai seorang tersangka yang menurut mereka dia menista agama, ibaratnya demikian. Justru mereka yang lebih lagi dari Stefanus tidak pernah mendengarkan nenek moyang bangsa mereka. Ya, mereka memberontak, mereka melawan, dan seterusnya. Gitu kan? Walaupun pada akhirnya Stefanus bukan selamat, walaupun pada akhirnya memang Stefanus mati. Ya. Tapi bukan itu menjadi alasan bagi setiap orang untuk tidak meneruskan kabar sukacita dan firman Allah itu sendiri. Termasuk juga Musa, yang ketika dia lari dari Mesir, ketika dia sempat membunuh orang Mesir, dan ketika dia melerai dari bangsanya yang sedang berkelahi, tapi mereka menuduh dia bahwa dia ini yang membunuh itu, sehingga dia lari meninggalkan Mesir dan ke Midian. Ya. Dan kini Tuhan memanggil dia kembali untuk kembali ke sana. Tentu ini sesuatu hal yang bagi Musa cobaan yang berat, tantangan yang berat yang harus dihadapi. Ya. Namun dalam panggilan itu maka Allah memperlihatkan sesuatu yang tidak biasa. Ya. Allah memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang lain. Allah berbicara kepada dia tidak melalui tatap muka. Ya. Oleh sebab itu ketika dia melihat di Gunung Horeb itu ada sebuah nyala api dari semak belukar, ya. Maka sesuatu yang membuat dia penasaran, ya, membuat dia aneh dan tidak masuk akal, bahwa semak duri itu tidak terbakar dengan api yang menyala, sehingga dia berusaha untuk mendekat, sehingga dia berusaha untuk melihat ada apa gerangan yang terjadi atas semak duri yang menyala itu. Sehingga dia berusaha untuk pergi ke situ, dan di sana dikatakan suara Tuhan yang berkata kepada dia, Musa, Musa, ya, mengingatkan kepada Musa bahwa Allah memanggil dan mengutus dia. Allah datang, Allah menjumpai dia lewat sebuah nyala api yang ada di semak duri pada saat itu. Nah, sehingga Allah mengajarkan kepada dia bahwa dimanapun juga engkau berada, ya, Tuhan ada di tengah-tengahmu. Ketika dia katakan, lepaskan kasutmu, sebab tempat di mana kau berdiri itu kudus. Ya. Artinya bahwa dimanapun Allah mengutus dia,
maka Allah ada bersama-sama dengan dia. Di mana engkau berpijak, di mana engkau hadir, di mana engkau berdiam, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak terbatas. Kehadiran Allah itu bukan hanya ada dalam gedung dan bait suci bagi bangsa Israel yang mereka banggakan. Sehingga kutipan ini mau menjelaskan bahwa Allah itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan yang ada di gedung-gedung. Ternyata Allah bisa hadir dalam kehidupan mereka dimanapun juga mereka berada. Ketika mereka menguduskan Tuhan, ketika mereka menempatkan Tuhan itu di dalam hati mereka, dalam hidup mereka, maka tentu Allah akan berpihak kepada mereka. Nah, saudara-saudara, dalam rangka itulah maka Allah mengutus Musa untuk pergi ke Mesir untuk menyelamatkan umatnya yang saat itu sedang dalam penindasan, yang ada dalam tekanan yang berat oleh Firaun. Karena itu dalam ayat 34 dikatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu pengutusan Musa di Mesir itu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah tentunya. Karena itu Musa selalu mempertanyakan tentang dirinya, atau juga mempertanyakan tentang Allah itu. Apakah dia senantiasa tetap menyertai dan memimpin dia? Tentu keraguan dan rasa takut itu selalu ada dalam dirinya. Namun satu hal yang diingatkan oleh Allah dalam peristiwa yang terjadi pada saat itu ketika Musa melihat nyala api yang lambang kehadiran Allah itu selalu ia nyatakan dalam berbagai macam bentuk, bisa api, angin, ya, badai dan lain sebagainya. Ya. Yang saat itu Musa sempat mempertanyakan tentang akan hal itu. Ada sebuah keanehan yang terjadi pada saat itu bahwa nyala api yang ada di semak belukar itu tidak menghanguskan, tidak membakar semak duri. Kita tahu bahwa semak duri itu adalah hal yang mudah terbakar. Semak-semak duri itu ya lahan yang mudah terbakar. Kita ingat sekarang kan musim kemarau, ya orang harus berhati-hati. Ya, dengan panas yang cukup tinggi bisa membuat lahan yang kering akan terbakar, apalagi disulutkan dengan api. Nah, hal inilah yang dilihat yang membuat Musa berusaha untuk mendekat dan melihat kejadian yang aneh itu. Sehingga ketika dia memang mau mendekat, suara dari nyala api itu mengatakan kepada Musa bahwa dialah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang
Mereka sembah yang mereka muliakan dalam kehidupan mereka, sehingga Musa tidak berani untuk mendekat dan melihat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentulah dari peristiwa ini, dari penglihatan yang dilihat oleh Musa pada saat itu, hendak mengingatkan pertama, bagaimana bangsa Israel yang ada di dalam penderitaan yang begitu berat, tidak akan membuat mereka hilang lenyap. Ya. Artinya di tengah-tengah penderitaan dan kesengsaraan yang sedang mereka alami saat itu, ya, tidak akan membuat mereka hancur, tidak akan membuat rencana penyelamatan Allah itu gagal. Artinya, ketika semak duri itu tidak terbakar, yang seharusnya hangus terbakar, dimakan api, itu berarti Allah peduli dengan keadaan kita. Sesungguhnya Allah mengerti dan peduli atas kesengsaraan kehidupan umatnya. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kenapa hidup saya sampai hari ini penuh dengan penderitaan? Apa Tuhan tidak peduli lagi dengan hidup saya? Kadang-kadang kita berpikir demikian. Oleh karena itulah Allah mengingatkan Musa bahwa ketika umat Israel yang saat itu berkeluh kesah tentang apa yang mereka alami di sana, bukan berarti Allah tidak peduli terhadap kehidupan mereka. Karena itu Allah menguatkan, memotivasi Musa untuk datang ke sana menyelamatkan mereka, bahwa Allah sesungguhnya mengerti dan peduli atas kehidupan mereka. Jangan meragukan tentang kuasa-Nya. Memang terkadang berbagai macam hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita yang tanpa kita sadari. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita agar kita tahu dan memahami bahwa sesungguhnya Allah masih peduli dan mengerti tentang kehidupan yang kita alami. Mungkin kita bertanya, kalau memang Tuhan Allah peduli, kenapa Dia masih membiarkan COVID itu sampai sekarang? Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama dengan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, oleh kebejatan Firaun. Tuhan bisa saja cepat melenyapkan saja Firaun, beres selesai. Untuk apa tunggu sampai itulah yang ke-10? Sempat mati mereka, habis gitu kan. Kenapa Tuhan tidak langsung saja memutus mata rantai itu? Firaun yang menjadi penyebab kesengsaraan mereka di Mesir. Kenapa Allah harus memberikan tulah 1 sampai ke 10 itu? Tentu ada maksud Tuhan, ada maksud Allah, ada rencana Allah. Supaya semua orang tahu bahwa Allah yang disembah oleh umat Israel
adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli terhadap kehidupan mereka. Allah tidak hanya menyelamatkan umatnya. Rencana penyelamatan Allah adalah menyelamatkan dunia dan segala isinya. Dan juga ciptaan ini diselamatkan. Dan semua orang untuk bisa dapat mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi oleh sebab itulah maka ketika Allah memberikan tulah-tulah yang tidak langsung pada tulah yang ke-10, maka disitulah baru firman katakan, mengagungkan tentang Allahmu itu, sehingga dia mengizinkan mereka keluar untuk menyembah kepada Allahmu. Artinya maksud daripada semuanya itu, agar ketika mereka bisa keluar dari penderitaan itu, maka mereka menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan bukan saja secara fisik, tapi kemenangan secara iman mereka, pengakuan mereka kepada Allah. Demikian juga halnya ketika kita sampai hari ini ada di masa pandemi. Kalau memang Allah peduli, kenapa dia tidak langsung memutus mata rantai COVID-19 ini? Tentu Allah bisa saja untuk melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Kita yakin bahwa Tuhan punya maksud atas segala bentuk penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah supaya kita mau menguduskan Tuhan itu, menempatkan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sama ketika mereka mau keluar, mereka berkumpul di rumah, menyembelih kambing domba dan mengoleskan darah itu. Menunjukkan bagaimana mereka menguduskan itu, perintah Allah itu dalam hidup mereka. Pada malam itu engkau akan berkumpul di rumah. Jangan keluar karena malaikat Tuhan akan membunuh semua anak sulung. Maka demikian juga dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Tuhan menginginkan kita semua untuk benar-benar menguduskan Dia dalam seluruh hidup kita, dimanapun juga kita berada. Karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi, bukan hanya dalam gedung. Mungkin banyak orang sudah bosan mau kembali ke gedung beribadah secara normal. Saya rasa kita tidak akan bisa kembali normal lagi. Kita ada cara hidup yang baru yang harus kita jalani. Yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Artinya ini akan bisa selesai tergantung kepada diri kita. Bagaimana kita mau menempatkan Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya. Kalau renungan minggu kemarin saya katakan, kita jadikan rumah kita itu serambi Tuhan. Untuk terus mempercakapkan tentang kasih Tuhan itu. Terus mempercakapkan tentang kuasa Tuhan itu yang tidak pernah habis-habisnya kalau kita percakapkan. Itu yang Tuhan mau, menguduskan Dia dalam seluruh hidup kita. Baik secara pribadi, keluarga, persekutuan maupun bangsa ini. Bagaimana kita mau kembali menguduskan Tuhan, menempatkan Dia yang satu-satunya mempunyai kendali atas seluruh hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, Tuhan akan peduli terhadap kehidupan kita. Kalau memang kita senantiasa
mau menempatkan Dia dalam hidup kita. Karena itu Tuhan Allah katakan manusia, jangan dekat-dekat dulu. Ketika dia melihat api itu mau mendekat, kuduskan dulu Tuhan dalam hidupmu. Di mana engkau berdiri, di mana engkau tinggal, di mana engkau berdiam. Tuhan mengendaki agar kita senantiasa tetap terus menguduskan dan menempatkan Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, Tuhan campur tangan atas bangsa Israel dan mereka bisa dapat keluar dari penderitaan itu. Tergantung dari mereka yang mau taat melakukan apa yang malaikat Tuhan sampaikan kepada mereka pada malam itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah, lewat firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, bahwa memang Allah itu peduli dan mengerti atas setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita sampai hari ini. Jangan kita katakan bahwa Tuhan tidak peduli karena sampai hari ini saya mungkin mengalami kesusahan yang besar. Tapi sudahkah kita mau menempatkan Dia, menguduskan Dia dalam seluruh hidupmu, dalam susah ataupun senang, dalam sehat ataupun sakit. Karena ketika kita menguduskan Dia dalam kehidupan kita, maka Dia berkenan untuk hadir dan datang, untuk menolong dan menyelamatkan kita. Sama dengan kedua murid Yesus ketika mereka stres, ketika guru mereka telah tiada dan mati, mereka kembali ke kampung halaman mereka kembali, tidak ada harapan. Namun dalam perjalanan mereka pulang itu tak henti-hentinya mereka bercerita tentang di balik peristiwa yang terjadi. Sehingga Tuhan menjumpai mereka dalam perjalanan itu yang bercakap-cakap dengan mereka walaupun mereka tidak mengenal siapa yang bercakap dengan mereka. Artinya kita tidak pernah tahu bagaimana rencana dan maksud Tuhan itu untuk menyelamatkan kita. Karena itu tetaplah selalu untuk jadikan, sekali lagi saya katakan, rumah kita sebagai serambi Tuhan, untuk menguduskan Dia selalu dalam kehidupan kita, dan teruslah mempercakapkan tentang kasih setia-Nya, tetap terus mempercakapkan tentang kuasa-Nya dalam hidup kita, agar Dia berkenan hadir dalam kehidupan kita. Ketika dinyatakan kepedulian kepada kita, artinya pergumulan yang kita alami ini tidak melebihi daripada kekuatan kita. Artinya Tuhan sanggup menolong kita. Karena itu semak duri itu tidak hangus, tidak terbakar. Kalau semak duri itu terbakar, ya itu artinya kita binasa. Tetapi semak duri itu tidak terbakar, artinya Tuhan sanggup untuk menolong kita. Karena itu, mari kita tetap serahkan hidup kita dan menguduskan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga Dia berkenan untuk menolong, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya Allah peduli terhadap kehidupan kita sampai pada hari ini. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa kita kepada Tuhan, dalam syafaat kita bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur, berterima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini Tuhan, Engkau tidak peduli terhadap hidup kami. Engkau menjaga, menguatkan, dalam perjalanan kehidupan yang kami alami saat sekarang ini, ketika kami masih ada di dalam masa pandemi. Kami tahu Tuhan, begitu banyak persoalan yang muncul akibat daripada pandemi COVID yang terus berlanjut sampai hari ini. Namun kami diberikan kekuatan oleh-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau peduli terhadap kehidupan kami, sehingga dalam iman dan percaya kami kepada-Mu, bahwa setiap pergumulan yang kami alami tidak melebihi daripada kekuatan kami. Engkaulah ya Tuhan yang senantiasa menopang kami. Engkaulah ya Allah yang senantiasa peduli terhadap kehidupan kami. Sehingga semak duri itu tidak terbakar. Terima kasih Bapa di surga atas pimpinan-Mu bagi kami sampai hari ini Tuhan. Kami tidak bisa dapat menyampaikan apapun yang harus kami sampaikan kepada-Mu di malam hari ini. Selain syukur kami kepada-Mu Tuhan, atas kasih sayang Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini, yang bahwa Tuhan selalu peduli atas kehidupan umat-Mu yang tetap menguduskan Engkau dalam hidup ini. Untuk itu dalam pengasihan-Mu kami memohon, berkati, sertai, dan pimpin kehidupan bangsa kami Tuhan dalam memerangi COVID-19. Bersama dengan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah, para dokter, para medis, tenaga sukarelawan, bahkan kami sebagai masyarakat bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID ini Tuhan, dengan tetap setia mematuhi protokol kesehatan dan anjuran-anjuran pemerintah yang terus diberikan sampai pada saat ini. Berikan hikmat bagi mereka untuk memimpin bangsa kami. Terlebih ketika kami hidup di alam kemerdekaan yang Tuhan karuniakan, biarlah dengan anugerah yang Engkau berikan atas bangsa ini Tuhan, kami dimampukan untuk dapat terbebas dari berbagai macam tekanan dan penderitaan yang kami alami, baik secara fisik maupun mental, agar kami mampu dan dapat melewati semuanya ini Tuhan, dalam belas kasihan-Mu. Dan saat ini juga kami menyerahkan gereja-Mu yang Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, untuk mewartakan tentang kasih Allah, kepedulian Allah, kuasa Allah, lewat persekutuan dan pelayanan kami. Terlebih khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat,
dalam menghadirkan karya Allah melalui persekutuan pelayanan kesaksian kami, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dimanapun juga kami berada dan hadir. Biarlah kami senantiasa tetap menguduskan Engkau Tuhan dalam seluruh karya dan pengutusan-Mu bagi kami semua. Terlebih bagi GBB dalam melaksanakan persidangan sinode di bulan akhir Oktober di Surabaya. Bapa di surga, sesuatu hal yang tidak biasa yang kami akan lakukan ketika semuanya ini Tuhan harus kami lalui dari tempat kami masing-masing secara virtual. Engkau memberkati majelis sinode dan panitia dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan persidangan sinode di masa pandemi ini Tuhan. Tentu ini menjadi suatu catatan penting bagi kami, bagaimana kami mampu dan dapat menghadirkan karya Allah di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Kami mampu dan dapat bersehati dalam mewujudkan panggilan Allah itu lewat persekutuan dan pelayanan kami di GBB. Khususnya Jemaat GBB Shalom DKI Jakarta yang Kau hadirkan dalam tugas dan pelayanan kami sampai hari ini. Baik kami sebagai pelayan firman dan sakramen, pelaksana harian majelis jemaat, seluruh diaken dan penatua, bersama dengan Pelkat dan Komisi, BPPJ, karyawan, kostor, dan satpam. Tuhan memberkati kami semua yang terlibat di dalam tugas dan pelayanan kami, terlebih khusus di masa pandemi ini. Bersama-sama dengan tim multimedia, kami tetap terus berupaya melaksanakan kegiatan dan pelayanan secara online. Semua alat yang kami gunakan Tuhan memberkati. Biarlah semua kami yang mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah yang hanya sebatas kami jalani dari rumah kami masing-masing. Tuhan Engkau lindungi dan sertai kami Bapa untuk dapat melakukan semuanya itu dengan baik. Dan terlebih bagi jemaat Tuhan yang diperhadapkan dengan pergumulan ketika di masa pandemi ini Tuhan, mereka mengalami cobaan dan pergumulan yang begitu berat, baik masalah ekonomi, kehilangan orang yang mereka cintai, bahkan di tengah-tengah kami mengusahakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan tugas pekerjaan yang kami jalani. Tuhan, Engkau berikan kami semua kekuatan dan perlindungan, dan terlebih memberikan kami semangat dan tetap terus bersukacita di dalam Tuhan, menjalani dan melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dan terlebih bagi saudara-saudara kami yang harus menjalani isolasi mandiri, Tuhan, Engkau senantiasa tetap pimpin dan sertai mereka semua dalam proses yang mereka lalui. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan selalu menopang mereka. Bapak Taufik Sigar, keluarga Bapak Herman, Samuel Herman, dan keluarga Ibu Olvan Kariko, keluarga Ibu Berliana Siregar, dan juga keluarga Wilyater Batubara, dan juga Ibu Ria Aritonang, dan Nona Parisa Natania Aritonang, dan juga keluarga dari Ibu Itawaroy yang ada di Aceh, dalam proses isolasi mandiri yang saudara-saudara kami jalani sampai hari ini Tuhan, dimanapun juga mereka berada dalam menjalani aktivitas kehidupan Tuhan, Engkau lindungi mereka, Engkau tutup bungkus dan Engkau pagari selalu dengan perisai-Mu sehingga mereka tetap terus mengalami kekuatan dan semangat hidup di dalam Tuhan. Dan terlebih juga bagi saudara-saudara kami yang dalam proses kesembuhan oleh karena sakit, Tuhan senantiasa juga menyembuhkan mereka dari sakit mereka. Bapak Gresiono, Bapak Maksi Malonda, Bapak Wagito Purwono, Nona Margaret Rolanda,
Ibu Joyce Alexandra Wardana Tumuyu, Ibu Mary Sihaan, dan juga Bapak Yudo Simaungsong, Bapak Yuli Tambing, keluarga. Tuhan juga senantiasa memulihkan mereka di tengah-tengah kondisi yang mereka alami saat ini, agar mereka senantiasa tetap dikuatkan dan dipulihkan. Ya Bapa di surga, biarlah dengan pertolongan dan kuasa-Mu juga senantiasa memulihkan Bapak Mogito yang juga sedang dalam perawatan di rumah sakit. Biarlah tangan dan kuasa-Mu Tuhan senantiasa tetap memulihkan mereka. Ya Bapa di surga, demikian juga orang-orang tua kami dalam usia lanjut, dalam kelemahan mereka secara fisik, dan Tuhan kuatkan iman dan percaya mereka untuk selalu tetap terus bersandar kepada Tuhan, agar mereka senantiasa tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu kami serahkan Bapak Lasamahu, Ibu Nahumuri, Ibu Sakruela, Nona Mary Launapesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Siaininia, Ibu Marta Rolanda, Ibu Parengkuan, Ibu Lantang, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak John Samalo, Bapak dan Ibu Manafe, Bapak Hananta Boka, Bapak Susito Kasan Prawiro. Biarlah mereka senantiasa dalam kelemahan tubuh oleh karena usia lanjut tetap mengalami kekuatan yang di dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, kami serahkan juga untuk kehidupan anak-anak kami dalam proses pendidikan yang sedang mereka jalani sampai hari ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan semangat bagi mereka untuk menempuh pendidikan mereka saat ini ketika harus dan masih belajar dari rumah. Biarlah dalam hal yang tidak biasa ini Tuhan, mereka dimampukan untuk dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Ya Bapa di surga, demikian juga kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Kami yang masih mencari pekerjaan, biarlah Tuhan juga senantiasa membuka jalan dan memberikan berkat-Mu senantiasa dalam kehidupan mereka yang terus mengharapkan pekerjaan dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul di tengah-tengah kehidupan yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan, biarlah kasih setia-Mu senantiasa juga menopang kehidupan mereka, agar mereka selalu tetap berharap, bersandar, dan bergantung hanya pada kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala syukur dan pujian hanya kepadamu ya Bapa atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, baik kami yang berulang tahun, kelahiran, pernikahan, sukses dalam pekerjaan, pendidikan, kuliah, dan semua hal yang boleh kami alami. Kepadamu ya Bapa, kami kembalikan segala rasa syukur hati kami, karena semua ini boleh terjadi oleh karena pengasihan Tuhan bagi kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah permohonan yang kami naikkan kepadamu di malam hari ini. Dan ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian.
perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah sumber pengharapan dan kasih karunia, dalam tuntunan dan pemeliharaan-Mu kami boleh melayani, bekerja dan berbakti bersama-sama. Bahkan melalui kami memiliki kesempatan untuk membagikan kasih Tuhan terhadap sesama. Atas anugerah dan berkat yang kami terima, yang Engkau curahkan dengan berlimpah-limpah, kini kami nyatakan syukur melalui persembahan dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber kasih karunia, terimalah syukur dan persembahan kami ini. Amin. Warta sektor. Ibadah gabungan Mupel Pelkat PKB. Ibadah gabungan Pelkat PKB Mupel Jakarta Barat akan diadakan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB. Dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Link dan passcode akan diinformasikan di kemudian. Dengan tema Bertobatlah. Pelayan firman Pendeta Murti E. Simanjuntak. Dimohon perhatian anggota PKB dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat GP. Ibadah diadakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 17.00. Dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom dengan tema Pujilah Tuhan selagi kita hidup. Pelayan firman Pendeta Aprianus Libat. Dimohon perhatian anggota Gerakan Pemuda dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah diadakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 11.00. Dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Pelayan firman Pendeta Bapak Adriano Wangkai, KMJ GPIB Evata Semarang. Pelayan liturgi Nyonya Pena Karo-Karo Purba. Dimohon perhatian anggota PKLU dalam ibadah tersebut. Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 akan diadakan malam puji-pujian, pemutaran pemenang video lomba secara virtual, dan upacara online pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB dengan tema Pujian bagi Bangsa. Bertempat di Gereja GBIB Shalom dan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube GBIB Shalom. Gerakan Kasih Medical Kit Pelkat Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda GBIB Shalom Jakarta akan mengadakan sebuah gerakan kasih untuk menghadapi virus COVID-19 dalam bentuk pemberian medical kit kepada warga jemaat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021. Bagi warga jemaat yang memiliki kerinduan hati untuk membantu sesama, dapat memberikan bantuan berupa dana ataupun benda seperti masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Warga jemaat dapat menghubungi kontak person yang tersedia di 0877 8899 4498 atas nama Melisa dan 087886288100 atas nama Desire. Demikian untuk menjadi perhatian warga jemaat. Program kerja proyek atau non-budgeter pekerjaan sipil bangunan gereja dan pastori. GPIB Shalom DKI Jakarta mengadakan program kerja tersebut dengan rincian pekerjaan sebagai berikut. Pekerjaan partisi ruang operator multimedia dan sound system. Pekerjaan perbaikan lantai area musisi, pianis organis. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan exhaust fan di ruang ibadah dalam gereja
untuk mengurangi potensi konsentrasi virus COVID-19 di dalam ruangan. Bagi warga jemaat yang terbeban untuk membantu keberhasilan program tersebut, dapat memberikan bantuan sumbangan ke rekening renovasi QRIS 6. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sektor. Amanat pengutusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan dan kuduskan Dia senantiasa dalam seluruh hidupmu dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini dengan menyanyi dari Kitab Bakti 216, Kau Bagianku Abadi. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Selamat malam, terima kasih semua, Tuhan berkati. Terima kasih, Om Tarena. Terima kasih, Danen. Halo. Halo. Halo dah semua. Ibu Tika, Resa, Ibu Pena, Eli. Terima kasih semuanya. Marvin. Dadah.
Ya, sampai jumpa. Aku lihat. Nancy, pipi, itu pipi. Juga dah. Nancy, pipi. Biarin aja. Dia sendiri pipinya lupa bakpao. Masa sih pipiku gede? Enggak ah. Kecil. Iya, gendut. Yang moy. Dah, aku live ya. Dadah. Dah. Live dulu ya. Dadah, Tuhan berkati. Sama-sama. Bye. Bye.